Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Rahma dengan NIM 20105011105. Saya di sini akan menyelesaikan kasus B4 dengan menggunakan uji T atau uji beda. Uji T merupakan uji parametrik. Syarat sebuah data parametrik adalah data harus terdistribusi normal. Data tersebut harus homogen. Untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara data tersebut diuji normalitasnya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiroil. Karena data kita berjumlah kurang dari 100, maka menggunakan uji Shapiroil. Syarat data terdistribusi normal yaitu nilai signifikasinya harus lebih dari 0,05. Data tersebut harus homogen. Untuk mengetahui data tersebut homogen apa tidak, dengan uji homogenitas. Syarat homogenitas nilai signya lebih dari 0,05. Langsung saja kita ke kasus pertama. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek keasaman terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 15%, kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam, lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Berikut tabelnya. Sebelum menggunakan uji T berpasangan, kita harus mengecek apakah data terdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Dan kita masuk ke variable view. Di variable view kita nulis mula-mula di kolom name. Dan di sini desimalnya 2, labelnya ditulis nomor mula-mula. Seperti ini. Dan kolom kedua ditulis pemanasan, desimalnya 2, labelnya ditulis pemanasan, dan seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Di data view kita masukkan data kasus yang telah diberikan. Kasus data ini. Data ini kita masukkan ke kolom mula-mula dan pemanasan. Setelah itu, untuk menguji normalitasnya dengan cara kita klik Analyze, ke Descriptive Statis, ke Explore, klik Explore, dan mula-mulanya kita masukkan ke Independent List, dan pemanasan juga dimasukin. Kita ke Plots, deskripsinya dihapus, normality-nya diklik, ganti nonce, lalu continue. Pilih plots, terus oke. Tunggu dan akan muncul output. Dan setelah muncul output seperti ini,
Dan di sini sig mula-mulanya 0,022 dan sig pemanasannya 0,012. Dari data tersebut, data ini tidak terdistribusi normal karena sig-nya kurang dari 0,05 dan kita menggunakan uji alternatif untuk data ini, yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara variabel dengan dua perlakuan. Nah, selanjutnya kita langsung ke SPSS, ke data view data yang tadi, kita untuk melakukan uji Wilcoxon, caranya ke analyze, kita ke non-parametric test, terus ke legalisity dialog, terus habis itu ke to read sample. Di sini mula-mulanya taruh di variabel 1 dan pemanasannya ditaruh di variabel 2. Setelah itu ini benar di Wilcoxon, habis itu kita ke OK. Akan muncul output seperti ini. Mari kita ke XMP sig. Di sini sig-nya bernilai 0,002. Pada uji Wilcoxon, jika nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan perlakuan pada variabel tersebut, dan di sini sig-nya 0,002. Jadi kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan antara pH mula dan pH pemanasan. Itu kesimpulan dari uji Wilcoxon. Selanjutnya kita ke kasus 2. Di sini di kasus 2 kita akan menguji kadar sakarin lokal dan kadar sakarin import menggunakan uji T tidak berpasangan atau uji bebas, atau bisa disebut juga uji T independen. Uji T tidak berpasangan adalah uji untuk menguji suatu objek yang dikenakan 2 kali perlakuan. Di uji Shapiro-Wilk ini apakah data ke distribusi normal apa tidak? Mari kita akan menguji sampel ini ke uji Shapiro-Wilk. Apakah data ini terdistribusi normal apa tidak? Selanjutnya kita ke SPSS. Kita masuk ke variable view. Di variable view namanya ditulis lokal, desimalnya 2, labelnya ditulis kadar sakarin lokal, dan measure-nya square. Kolom kedua name-nya ditulis import, desimalnya 2, kadar, terus labelnya ditulis kadar sakarin import, dan ininya sama. Kemudian kita masuk ke data view. Di sini di data view kita masukkan tabel pada kasus. Data pada kasus dimasukkan ke tabel ini. Jika sudah dimasukkan semua seperti ini, selanjutnya langkah pertama kita untuk menganalisis, kita klik analyze, terus ke descriptive statis, terus ke klik explore. Kita masukkan kadar sakarin lokal ke independent list dan kadar sakarin import ke independent list. Kemudian kita ke plots. Di plots kita deskripsinya kita hilangkan, box plot
plots-nya kita klik none, kita normality plots kita centang, habis itu continue, habis itu kita oke. Akan muncul output. Jika sudah muncul output seperti ini, mari kita ke bawah. Dan di sini kita bisa melihat signya. Di sini muncul output seperti ini dan nilai signya adalah 0,483. Selanjutnya kita akan ke uji homogenitas. Di uji homogenitas kita ke SPSS dan selanjutnya ke variable view. Di variable view kita name-nya kolom pertama ditulis merek, terus desimalnya dikosongkan karena merek nggak ada desimalnya. Terus labelnya, dan setelah itu labelnya kita tulis merek minuman dan values-nya kita kode 1 buat lokal, 2 buat import. Habis itu kolom kedua name-nya ditulis kadar, desimalnya 2, terus labelnya kadar saccharin, values-nya nggak usah, measure-nya masih utuh. Terus habis itu kita ke data view. Di data view kita masukkan merek 1 untuk lokal dan kadarnya semuanya. Karena kita sudah memberi coding, tinggal kita tulis 1 atau 2. Kalau 1 buat lokal, 2 buat import. Langkah selanjutnya kita klik ke analyze. Di analyze kita klik descriptive statis dan habis itu ke explore. Akan muncul seperti ini. Mari kita pindahkan merek minuman ke independent list. Dan kadar saccharin kita pindahkan ke factor list. Ke plots. Di plots kita, di box plots kita nonce, deskripsinya kita hilangkan, habis itu ke nonce ganti power, habis itu kita continue. Terus habis itu kita klik OK. Dan setelah itu akan muncul output seperti ini. Kita ke bawah untuk melihat sig. Di sini nilai sig-nya 0,691 dan 0,691 lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji T non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Di uji Mann-Whitney ini langkah pertama kita ke variable view. Di variable view kita tulis name, merek, desimal 2, label merek minuman, lokal masih utuh, ininya masih utuh kayak tadi, kadar masih utuh, dan kita ke data view. Di data view kita masukkan output yang kasus yang tadi, dan selanjutnya kita klik ke analyze, kemudian ke non-parametric test, terus habis itu ke di dialog, habis itu ke to independent sample, kita klik. Dan di sini kita pindahkan kadar ke text variable list, terus ke merek, ke grouping. Ditulis di sini, ditulis kalau grup 1, klik 1.
Dan untuk grup 2, klik 2. Setelah itu continue. Habis itu ini masih utuh main Whitney, kita ke option. Di sini deskripsinya kita centang dan excludes cases test by test. Terus habis itu continue. Dan kita klik OK. Setelah keluar output seperti ini, mari kita ke tes statistik. Di sini X6 nilai sig-nya adalah 0,279 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dari percobaan ini tidak ada perbedaan kadar sakarin impor dan kadar sakarin lokal. Sekian analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.